Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Balang Strike. Kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara membuat Jaws Pro Mini. Nah, seperti ini. Nah, di video kali ini saya harap kepada teman-teman jangan di skip ya, karena di video kali ini saya buat tutorial yang benar-benar detail ya, dari pertama membuat body, kemudian pemasangan kawat, lalu pemasangan strip, kemudian pemasangan hook, safety hook, serta pemberatnya. Nah, jadi kenapa saya buat video seperti ini, jadi supaya teman-teman juga bisa membuat hal yang sama seperti ini, karena kebetulan bahan-bahan yang kita gunakan juga banyak di sekeliling kita seperti ini. Dan di video kali ini saya berharap teman-teman semua bisa untuk melakukan pembuatan umpan ini ya. Oke, seperti apa prosesnya? Simak terus video saya sampai selesai, dan semoga teman-teman semua bisa meniru, dan saya yakin bisa kalau diikutin secara perlahan-lahan, insya Allah bisa. Oke, seperti apa prosesnya? Yuk. Oke, untuk bahan pembuatan sendiri kita yang pertama menggunakan kayu ya. Kayu yang saya gunakan adalah jenis meranti ya, ini dia. Kemudian ada cutter untuk meraut. Kemudian kita juga menggunakan pisau ya, pisau dapur biar mempermudah dalam menggigis nanti. Kemudian ada penggaris. Nah, ini ada pulpen dan juga gergaji untuk memotong. Dan amplas yang saya gunakan adalah ukuran 320 ya. Ini dia, amplas meteran. Yuk. Ya, tidak lupa saya menggunakan ini. Nah, ini kuncinya saya dalam membuat mulut dari Jaws Pro. Nah, ini saya gunakan peralon yang ukuran 1/2 ya, 1/2 in. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini kawan-kawan bisa, kalau nggak punya yang bekas sisa dari paket pengiriman joran atau apa, beli di pasar juga murah nih ya. Oke, tahap pertama adalah pembuatan. Oke, jangan lupa ini ya, saya sudah punya mal untuk bagian depan ini untuk mempermudah ya. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, ini untuk mempermudah dalam pembuatan Jaws mininya. Ini kita ukur ya, untuk ketinggian daripada malnya ini ada 2,4 cm ya, 2,4. Kemudian lebarnya itu 1,8 cm. Nah, ini ya, kurang lebih. Nggak kelihatan ya. Nah, ini ya. Oke, tahap pertama dalam pembuatan dashboard ini, yang pertama adalah kayu ini tadi kita mal. Nah, seperti ini kita gunakan pulpen ya untuk menggaris. Nah, seperti ini, dan kita garis sesuai dengan malnya ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah selesai, lanjut kita buang bagian yang tidak perlu ya, kita buang menyesuaikan dengan mal tadi yang udah kita buat. Oke.
Oke, untuk ngikis ini enggak perlu itu ya, enggak perlu pas sama garis, agak lebih dikit juga enggak apa-apa, karena nanti kan pas penghalusannya nanti kita gunakan amplas biar lebih rapi. Oke, ini selesai, tinggal kita kikis menggunakan ini lagi ya, kita raut menggunakan cutter. Nah, kalau menggunakan cutter kan dia lebih halus, lebih rapi. Seperti ini kira-kira. Oh ya, nanti ukuran jaws yang kita gunakan ini kurang lebih sekitar 2,7 cm panjangnya. Nah, oke. Nah, jika ini sudah, tinggal kita buat bagian mulutnya lagi ya. Kita akan buat seperti ini, buat lengkungannya. Oke, nah ini dia tadi fungsinya. Jadi caranya nanti ini kita tempel sini. Nah, ini. Dan nanti sebelum kita kita gosok menggunakan amplas seperti ini, kita buang dulu dikit biar lebih mudah dalam pembentukan lengkungan depan dari jaws ini ya. Oke. Nah, seperti ini kira-kira. Buang lagi dikit. Nah, ini dia. Oke, hati-hati teman-teman ya dalam menggunakan cutter karena tajam sekali nih. Kepleset bisa kena tangan nanti. Nah, ketika sudah dapat seperti ini, nah hampir kan. Sekarang langkah berikutnya adalah kita amplas ya. Kita rapikan menggunakan amplas. Nah, seperti ini. Nah, ingat untuk mengamplas ini jangan sampai tangan kita terlalu banyak goyang ya. Kalau terlalu banyak goyang nanti sulit, ini biasanya posisinya miring. Jadi harus rata terus seperti ini ya. Oke, nah ini dia. Oke. Nah, ini dia. Lengkungannya mulai dapat kan? Nah, tinggal kita rapikan, sesuaikan ya, kiri dan kanan. Oke, ini masih dikit. Gosok terus sampai ukurannya pas. Nah, ini dia. Buat kan? Ini dia. Oke, langkah berikutnya lagi kita akan ini ya, buat malnya kembali. Nah,
karena ini kan belum pas nih ukurannya nih. Nah, kita rapikan lagi, kita mal kembali. Oh, kan seperti ini. Oke. Nah, setelah seperti ini baru kita rapikan kembali ya menggunakan cutter. Oke. Nggak harus pas ya, karena nanti pas merapikan kita gunakan amplas biar lebih halus, lebih pas ukurannya nanti. Ya, kita kikis terus ya, kita raut terus sampai ukurannya pas depan sama belakang. Nanti setelah ini, langkah berikutnya setelah ini nanti kita akan potong ya, jadi biar ukurannya pas seperti ini. Terus nah ini ya, nggak harus pas ya, karena nanti kalau pas kita amplas lagi nanti makin kecil jadinya. Nah ini dia. Oke, kemudian kita sesuaikan dengan belakangnya biar nggak keliru, nanti ukurannya tetap sama. Oke, setelah dirasa pas seperti ini, sekarang waktunya kita ukur dan kita potong ya. Biar pas. Sekarang ukuran yang kita mau adalah 1,7 2,7 sorry ya, 2,7 cm. Nah seperti ini, 2,7 cm. Nah oke, kita kasih tanda pakai kuku. Nah ini dia. Oke, kita potong rapi bagian sini ya. Nah, bagian sini kita potong. Oke, kita potong menggunakan gergaji besi. Oke, setelah terpotong, sekarang langkah berikutnya adalah kita ambil bagian atas dulu. Kita buang bagian atas dan bagian bawah. Jangan samping dulu ya, karena nanti kalau samping dulu biasanya posisi ini nanti nggak presisi kiri kanannya nih. Jadi kita ambil dari atas dulu, baru nanti kita tarik garis lurus supaya presisi. Oke.
Kira-kira seperti ini. Itu bagian atas, dan bagian bawahnya kita buang dikit ya, jangan terlalu banyak. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sekarang bagian atasnya masih kita kurangin dikit lagi, kurang ya. Nah, ini kurang rapi, kita rapikan lagi. Oke, setelah seperti ini baru kita cari garis lurusnya ya. Nah, lurus ini. Oke, kita gunakan penggaris ya. Kita cari lurus pas sama kiri sama kanannya. Jangan sampai beda nanti kiri sama kanannya. Oke, kita tarik lurus kurang lebih seperti ini. Nah, kita gunakan penggaris ya. Supaya dia lurus persis. Nah, ini dia. Oke. Nah, begitu juga bagian bawah ya. Sama, kita cari bagian tengahnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, kita garis. Sesuaikan ya antara garis depan dengan belakang. Nah, supaya nanti hasil akhirnya presisi, pas semuanya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah pas seperti ini, baru kita buang bagian samping nih. Nah, ini dia. Kurang terang ya. Nah, ini sebagai patokan ya. Nah, oke. Sekarang kita buang bagian samping. Nah, kiri dan kanan. Oke, nah untuk bentuk kasarnya udah jadi ya. Nah, ini dia. Tinggal sekarang kita rapikan lagi. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini dia. Hati-hati ya, biasanya luka di sini nih. Kalau enggak ini pakai pengaman, pakai sarung tangan, lebih aman. Nah, oke, sisipkan. Nah, ini dia. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal langkah berikutnya adalah kita amplas ya. Oke.
kita amplas bagian belakang dulu ya biar enak. Nanti setelah amplas bagian belakang baru depan, karena pengaruh itu kalau kita duluan depan biasanya pas belakang ini suka kena juga ya, kena amplas. Nah kalau udah kena amplas otomatis kan berubah bentuk yang depannya tuh, mau nggak mau kita harus sesuaikan lagi. Nah enaknya tuh dari belakang, tapi ya itu tergantung dari teman-teman masing-masing enaknya seperti apa. Nah ini belakangnya udah hampir bagus. Nah depannya ya kita sesuaikan dengan mal yang kita buat tadi. Nah ini ya masih ada ya pulpennya. Nah itu dia, ini kira-kira. Nah kita buang sampai habis yang ada tintanya ya. Oke. Biar posisinya pas. Nah seperti ini ya jadinya nih. Oke kan, sip nih, tinggal kita amplas halus lagi ya, kita rapikan semuanya biar pas. Ingat ya, pas kita ngampas bodi belakang jangan sampai nanti ngambil ke depan ya, karena kalau kita ngambil ke depan berubah lagi posisinya. Nah jangan sampai berubah, di bentuknya bisa nggak karuan ya, miring sana miring sini. Nah kalau kayak gini kan pas aman. Nah ini dia, oke bentuknya jadi silau ya. Nah ini dia. Nah, langkah berikutnya lagi kita akan pasang kawat ya. Nah jadinya seperti ini tuh, mini sekali kan, kita pasang kawat dulu. Oke, untuk ukuran kawat saya gunakan 1,8 ya, karena ini mini. Nah ini saya gunakan kawat yang ukuran 0,8. Nah ini ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan bolong ya bagian ini sampai sini, kita tembuskan jadi satu. Nah untuk nembusin ini saya kebetulan nggak punya bor jadi saya gunakan kawat yang ukurannya 1,5 dan saya buatin seperti ini. Nah jadilah lumayan lah, kebetulan saya nggak punya bor jadi apa yang ada lah. Oke, untuk lubang bagian depan ya usahakan jangan sampai ke tengah ya. Nah jadi agak naik seperti ini. Nah kira-kira seperti itu ya, jangan terlalu ke bawah. Kalau sampai setengah aja gini biasanya nggak mau extend ya, jadi harus agak naik ke atas sedikit. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Gelap ya, kita nyalain lampu juga. Oke, kita bolongin dari sini dulu ya, pas tengah-tengah ya. Nah karena ini
kayu meranti, jadi mudah sekali ya, nggak perlu pakai bor juga bisa. Nah seperti ini. Oke, lanjut. Lurus ya, jangan sampai bengkok. Biasanya kalau bengkok ya posisinya juga akan miring. Nah ini kemudian kita buat lagi yang bagian depan. Nah seperti ini. Oke. Kita tembuskan ya. Ini agak sulit tanpa bor, tapi lumayan lah, ada alat untuk menembus. Oke, setelah tembus seperti ini, tinggal kita lanjut pasangkan kawat ya. Kita lanjut dengan pemasangan kawat ya. Nah seperti ini. Oke. Nah setelah sudah seperti ini, bagian depan kita lipat menggunakan tang lipat khusus ya, seperti ini. Nah ini banyak dijual di toko-toko pancing, biasanya ada nih, harganya cuman berapa ya, 50.000 kalau nggak salah ini ya. Oke, lipat, karena ini kawat kecil sangat mudah sekali ya. Oke, setelah jadi seperti ini, bengkok dikit lagi. Nah, sip. Jadinya seperti ini. Kita masukin ya. Nah, oke, nah itu dia. Nah, setelah ini udah, baru kita pasang yang bagian belakang. Tinggal atur aja ya. Nah seperti ini. Kemudian bagian belakang lagi. Nah untuk bagian belakang saya tidak menggunakan ring ya, saya langsung kawat seperti ini tanpa ring, karena kemarin saya udah pernah nyoba pakai ring dan naasnya ringnya tuh terlepas. Nah daripada itu kejadian itu terulang lagi, ya lebih baik saya nggak usah pakai ring. Kemudian potong. Oke, setelah dipotong baru tarik ya, tarik. Oke, terus tarik, baru kita masukin kawat belakangnya. Rapikan dulu. Nah seperti itu, baru kita masukin ya, kurang dikit. Nah seperti itu. Nah oke, ini sudah. Yang kita rapiin dikit. Oke, kita masukin. Nah
jadinya kurang lebih seperti ini tuh kan. Nah, ini dia. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan lakukan pengeleman di bodinya ya. Bodinya kita lem. Nah setelah lem baru kita amplas lagi, kita buang yang kasar-kasar ini ya. Nanti kalau udah dilem baru kita buang. Yuk kita lem dulu. Oke, sebelum kita lem seluruh body, kita lem dulu bagian depan sini. Nah kan pori-pori sisa apa namanya itu, lubang kita buat untuk lubang kawat tadi ini kan harus kita tutup. Nah caranya gampang ya, cukup kita menggunakan amplas yang kita gunakan tadi. Nah ini dia awal. Nah ini dia, kita singkirkan aja ya karena itu ada campur yang kasar. Nah ini, nah ampas dari sisa kita ngamplas ini ya. Nah ini bisa kita ambil untuk nutupin pori-porinya. Nah ini dia. Oke, kita ambil lalu kita tutup bagian depan. Oke, bagian depan sini ya kita tutup. Nah kita tutup rapi semuanya, termasuk juga yang belakang ya. Jadi nanti waktu kita ngelem itu semuanya udah pas, udah ketutup. Tambah lagi sampai padat ya dalamnya ya, karena kalau nggak padat nanti pas kita ngelem juga nanti dia nyusut sisa dikit, nanti lubangnya juga kelihatan kembali. Oke teman-teman, jangan lupa terus saksikan video saya secara detail supaya nanti dalam pembuatan caos mininya nggak ada yang kelewat. Dan saya yakin ini saya buat udah sangat pelan sekali, jadi mempermudah teman-teman untuk ngikutin sendiri di rumah. Karena apa ya, saya mau buat video seperti ini kebetulan nih ya, kalau kita nih beli, aduh ribut motor malum dekat jalan. Jadi kalau kita beli sendiri ini kayak produknya Boytip aja udah berapa ya harganya, udah 100-an lebih. Nah kalau kita buat sendiri kan, barang-barang seperti ini ya ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Oke, kita lem ya. Untuk lem, nah ini saya gunakan Dextone. Kalau di tempatku ini Dextone harganya kurang lebih 8.000 kalau nggak salah kemarin saya beli. Ini ya, ini di toko bangunan banyak, saya juga beli di toko bangunan. Nah ini untuk kotaknya seperti ini, Dextone. Nah ini dia, ini lemnya, lem Cina apa ya, ya pokok lem inilah. Nah setelah ini udah tadi nah rapi ya kan, nah kita lem bagian mulutnya. Oke, nah lem dulu, kita lem rata ya. Nah seperti itu. Oke, untuk bagian depan sudah dilem rapi. Nah lihat tuh ya kan, udah rapi kan. Nah, tinggal belakangnya lagi, kita lanjut dengan belakangnya. Sama ya, lakukan hal yang sama seperti tadi, menggunakan sisa ampas dari amplas tadi. Nah debu amplas ya, debu amplas lah kurang lebih seperti itu. Oke, kita tutup rapi supaya nanti airnya nggak masuk, dan otomatis kalau masuk itu biasanya umpan kita nggak bertahan lama ya, bentar aja dah rusak nanti, karena kayu yang kita gunakan kayu ringan ya kan, mudah hancur dia. Oke, seperti ini.
kita lem ya, kita lem lagi bagian belakangnya. Ingat ya, ngelem nih hati-hati kawan ya, biasanya lem nih kalau udah pas ada asap itu kena mata itu pedas sekali, jangan sampai kena ya. Oke, untuk bodi untuk kawat bagian depan dan belakang udah kita lem. Sekarang lem bagian bodinya, kita jepit menggunakan tang ya. Nah, supaya nggak kena tangan, lengket, lem rata ya seluruh bodi biar air nggak tembus, nanti nggak gampang busuk kayaknya karena kena air. Nah itu ada asapnya kan, bahaya itu, kena mata pedas. Oke, kita biarkan sebentar karena lem ini juga cepat keringnya ya. Nah setelah seperti ini baru kita amplas ulang lagi. Nah oke, bentuknya seperti ini. Tunggu kering. Kalau udah kering, nah ini udah kering nih, baru kita amplas kembali, membuang sisa-sisa amplasnya. Ini dia. Nah, amplas yang tadi kita gunakan ini kita amplas lagi. Amplas yang rapi ya seluruh bagian depannya, bagian bodi maksud saya. Usahakan jangan sampai ada yang masih ada tersisa lagi bagian lem tadi. Nanti setelah rapi semuanya baru kita lem kembali bodinya. Nah kira-kira seperti ini ya kan. Nah langkah berikutnya kita timpa lem kembali ya, kita lem kembali. Nah, lem yang pertama ini fungsinya adalah untuk apa ya, biar lemnya masuk ke dalam dulu semuanya, setelah masuk ke dalam menyerap baru kita lem kembali. Nah langkah yang kedua adalah lemnya supaya bentuk daripada permukaan bodinya ini rata, jadi waktu kalau kita misalnya mau cat umpan, nah itu lebih gampang lagi. Seandainya pun nggak mau dicat, bentuknya juga sudah bagus ya, sudah rata tuh kan, mungkin kelihatan hasilnya. Oke, nah seperti ini dia. Nah tidak lupa bagian depan juga kita lem kembali, tambah lagi lemnya. Oke, nah biarkan kering dulu. Biasa mula umpan. Ada kakek lewat sih.
Oke, ini sudah, tinggal kita tunggu kering aja ya. Tinggal tunggu kering. Kalau udah kering baru kita lanjutkan, buang dikit bagian sini. Ini harus kita kikis ya. Jadi kunci dari jawsprock nih, jawsprock mau besar apa mini, kuncinya bagian sini nih, pinggiran sini nih memang harus kita buang dikit. Nah ini bagian sudutnya nih harus kita buang ya, buang dikit. Kalau nggak dibuang biasanya nggak terlalu action dia. Kok blur ya? Masih? Udahlah, nggak apa-apa, penting jelas aja ya. Nah ini memang harus kita buang ya, kita buang menggunakan amplas lah, nggak usah dikikis pakai apa namanya tuh cutter, cukup pakai amplas. Nah ini udah kering, lalu kita amplas. Ini saya gunakan amplas yang lebih kecil ya, cuman saya nggak tahu ukurannya berapa. Kenapa saya pakai yang kecil? Karena kalau pakai kecil kan lebih aman nih. Nah ini kita harus buang ya. Kalau kita menggunakan amplas yang lebih besar kan makannya juga lebih besar, otomatis nanti kikisannya tuh kebanyakan. Ini ada yang tebal, apa namanya tuh, lemnya. Ketebalan lemnya cuy, nggak apa-apa lah. Nah jadi sudutnya nih harus kita buang kikis ya. Nah seperti ini ya kira-kira. Nah tinggal kita rapin aja. Ini setelah udah ini seperti ini nanti baru kita lem kembali ya, kasih lem lagi. Untuk pemberat saya nggak pakai pemberat di body ya, tapi teman-teman juga boleh, ada yang kepengen pakai pemberat di body juga bisa, boleh dicoba. Tapi kalau saya kebetulan buat pemberatnya di hooknya aja. Oke, setelah sudah baru kita lem kembali ya, kita kasih lem lagi. Oke. Oke, mantap. Nah ini dia, ini udah sip ya, tinggal kering. Nanti setelah kering baru kita pasang skrit, kemudian kasih hook, dan nanti kita akan tes. Sambil nunggu kering kita siapkan skritnya dulu. Oke, waktunya kita pemasangan skrit ya. Nah di sini skrit yang saya gunakan, kebetulan saya cuma punya skrit yang pipi. Nah ini dia, tapi cukup lumayan lah ya, baru nanti kita pasang. Oke, untuk talinya untuk mengikat ya, saya menggunakan PE. Nah ini PE sisa PE pancingan saya. Oke, yang pertama kita simpul dulu. Setelah kita simpul baru kita pasangin ke skritnya. Nah kira-kira seperti ini. Kemudian skritnya ini lembarannya ya, ini udah saya potong dan
Ini bagiannya. Nah, ini akan saya bagi dua, jadi seperti ini ya. Lipat dua, bukan bagi dua ya. Nah, lipat dua seperti ini. Setelah dilipat baru nanti kita masukin ke PE tadi. Nah, seperti ini. Seperti ini. Lalu kita trikkan, kita rapatkan, tarik. Nah. Setelah seperti ini baru kita masukin ke belakangnya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini cara mengikat skrit ya. Nah, ini dia. Rapikan dulu, baru kita trikkan. Nah, usahakan nariknya juga jangan terlalu kencang ya. Biasanya kalau kencang ini putus. Nah, kemudian kita lipat dua kali seperti ini, baru kita masukkan kembali, tarik kencang supaya rapat, biar nanti skritnya bisa megar. Oke, kita buat sekali lagi supaya nggak mudah ini ya, lepas nanti. Sama ya, masih sama, jilid dua kali atau tiga kali lah yang terakhir ya, baru kita masukin. Oke, seperti ini, tarik kencangkan. Nah, oke, setelah sudah baru nanti kita potong menggunakan gunting. Mana guntingnya nih? Oh, ini dia. Guntingnya juga udah agak tumpul. Oke, setelah sudah baru ini kita potong ya, kita potong. Nah, kita potong seperti ini, baru kita rapikan. Kita potong sama panjang ya. Nah, jadinya seperti ini. Ada yang masih melekat, nempel nih. Nah, ini dia kan. Sip. Tuh. Sekarang pemasangan hook. Oke, hook yang saya gunakan 1/0 ya, KMC 1/0. Nah, ini dia. Dan untuk pemberat saya menggunakan timah lempengan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, untuk safety hook, selang pengamannya ini dia. Ini murah sekali nih ya. Berapa kemarin ya? Kalau nggak salah 1 meter 5.000 atau berapa? Ya, ini dia. Sebelum kita pasang hook, kita pasang ini dulu ya, pengaman untuk penutup daripada ini. Nah, jadi seperti ini. Kita potong dulu. Ini masih kepanjangan. Kita potong dikit. Nah, ini pas. Baru kita taruh di buntutnya dulu. Nah, ini caranya ya. Ini harus pelan, sabar, tenang. Kalau enggak nanti susah masangin. Oke. Setelah seperti ini baru kita pasang hook ya.
hooknya sudah terpasang, baru kita lanjut dengan pemasangan pengamannya dulu. Pengamannya kita pasang. Jadi caranya adalah gampang ya, kaitkan dulu dari depan seperti ini. Nah, ini ya, paskan ukurannya kira-kira aja ya. Nah, seperti ini, masukin terus. Oke, nah seperti ini baru kita potong sesuai dengan panjangnya hook ya. Jangan terlalu panjang juga, jangan terlalu pendek, karena kalau pendek nanti pas kita belah itu susah. Ini kan harus dibelah juga untuk nah kira-kira seperti ini ya. Sebelah sudah kita pasang, tinggal kita pasang sebelahnya lagi. Sama ya caranya, masukin dari depan, tembuskan, baru geser. Nah seperti ini, potong lagi sama panjang. Oke, nah kita tes dulu. Nah kurang lebih seperti ini ya. Oke, waktunya kita tarik ya ininya, pengaman apa namanya tuh, timahnya. Oke, kita tarik menggunakan ini. Nah, tarik. Nanti setelah ini baru kita pasang timah pemberatnya. Nah, tarik dulu ya biar lebih mudah, karena kalau kita pasang timahnya dulu nanti susah, karena apa nih, lebih besar kan daripada pengamannya nih, nanti susah masuk. Nah baru kita pasang pemberatnya. Oke, untuk pemberat ya seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan pemberat di hook. Nah seperti ini. Oke, lipat. Nah seperti ini, tinggal kita rapikan menggunakan tang biar sedikit rapi. Nah setelah seperti ini baru kita masukin pengamannya tadi ya, ini yang hitamnya tadi. Kita masukin pelan-pelan supaya tangan kita tidak kena hook. Oke, kena jepit nih, enggak aman. Nah oke, setelah seperti ini tinggal kita bakar ya, kita bakar. Nah untuk pemberat ini sorry belepotan. Untuk pemberat ini usahakan jangan dipasang di sini belakang ini ya, agak ke depan, agak geser ke depan. Tapi sebelum itu kita bakar dulu bagian depannya. Kita bakar menggunakan korek. Ini dia, ini ya. Kita bakar dulu bagian depannya. Nah setelah ini udah, baru kita dorong ke depan. Nah dorong ke depan, lalu kita rapikan menggunakan tang, kita jepit ya supaya nggak mudah bergeser. Nah, woi melampan nih. Nah setelah udah rapi semuanya, nanti baru kita bakar semuanya, bakar kembali, jangan sampai hangus ya.
ya, supaya ini trik aja. Nah, ini dia, sip, pas. Oke, nah ini dia. Sekarang tugas akhir kita adalah ini, safety-nya kita belah. Nah ini kan, ini udah sip. Nah tinggal kita belah dulu, kita belah bagian atas dari safety-nya. Ini dia. Oke, kita tes dulu. Udah. Nah ini dia, sebelah lagi. Hati-hati ya, khawatirnya kalau nggak hati-hati nih lain yang kita belah. Tes. Nah ini pas nih. Oke, punya sudah selesai. Nah ini dia. Nah oke, jaws mininya sudah selesai kita buat, dan terakhir tinggal kita uji coba tes nanti actionnya seperti apa. Oke Mas Bro, ini jaws yang kita buat tadi, dan kita akan coba tes ya seperti apa actionnya ya. Coba ya. Oke Ci, itu tadi tes jaws pro kita, dan ternyata berhasil. Oke, buat teman-teman jangan lupa diikutin ya, simak videonya secara detail biar pada saat melakukan atau mencoba membuat itu nanti bisa berhasil, dan saya rasa teman-teman di rumah bisa mencoba. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.